Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama anta munziru may yaksyaha. Engkau Nabi Muhammad hanyalah pemberi peringatan kepada siapa yang takut kepadanya tentang hari kiamat. Kalau menilik dari ayat ini, maka sangat memungkinkan untuk menistakan orang kafir saja itu bukan suatu hal yang perlu dilakukan oleh Rasulullah. Kau hanya memberi peringatan Muhammad untuk mengkudeta, untuk menyakiti, untuk menyembelih orang kafir saja. Rasulullah itu tidak perlu dilakukan. Kau hanya memberi peringatan kepada orang kafir, yang dalam hal ini ketika Rasulullah diutus adalah kepada kaum kafir Quraisy yang sudah menodai Hajar Aswad dengan dikelilingi oleh 360 berhala yang selalu dipatahkan. Kalau nenek moyang mereka mengatakan adalah itu nenek moyang mereka, nenek moyang dari mana? Kalau mau dibikinnya berhala-berhala itu jangan di Ka'bah, di luar Ka'bah, karena Ka'bah nenek moyang adalah sekali lagi Ibrahim. Tidak ada satu manusia pun di situ dulunya. Kalau nenek moyang yang paling nenek moyangnya Ibrahim, dan Ibrahim itu sejarahnya memenggal, ya sekali lagi memenggal patung berhala lah. Ini berhalanya mengelilingi Hajar Aswad, itu kan namanya cari borok sama Tuhannya Ibrahim, yang hal ini juga adalah Tuhannya Muhammad. Itu enaknya menjadi apa istilahnya penyebar dakwah di umat Islam itu ya seperti itu. Tidak ada kewajiban seperti agama-agama yang lain. Yang paling sangat frontal kan kalau menyebarkan agama itu adalah agama Nasrani, yang dianggap kita ini adalah semua domba-domba yang tersesat, yang harus diberi petunjuk dengan segala caranya. Sejarahnya mereka itu bagaimana untuk sebenarnya adalah menguasai sebuah wilayah dengan alasan untuk menyebarkan agama. Akhirnya membunuh, akhirnya meracuni, akhirnya merampok, akhirnya apa? Selalu dilindungi oleh rajanya dengan alasan agama. Dan hal itu bukan mainannya Islam, dan hal itu bukan barangnya Islam. Islam itu disebarkan kebanyakan adalah oleh dengan berdagang. Warisan turun temurun kemampuan Rasulullah dalam berdagang, dengan ketampanan, dengan saudagar-saudagar Arab yang banyak berhijrah dari satu pulau ke pulau yang lain, mengawini penduduk sekitar, terus rata-rata seperti itu. Bukan dengan niat untuk membawa kapal perang yang besar mengelilingi sebuah negeri dengan perjanjian dagang. Alasannya seperti itu, menguasai sedikit sepetak, akhirnya perekonomian negara itu dikuasai, dan mau tidak mau harus tunduk, seperti yang sudah dilakukan oleh kaum POC, seperti yang dilakukan oleh POC, oleh orang Belanda kepada Indonesia. Bukan seperti itu. Jadi sekali lagi, itu cara berdakwah dengan orang kafir, ya. Ini yang ironis, ini cara berdakwah dengan cara mazhab. Mazhab satu ingin menguasai sebuah negara, mazhab satu ingin menguasai suatu negara. Kalau memang cara menguasainya itu dengan tidak mengkafirkan, menistakan, membodohkan, membelenggu, menghantui, mencekram. Jadi Islam itu seperti barang yang sangat kasar. Ya sekali lagi kalau kita tilik belakangnya itu ya pastilah permainan
konspirasi yang ya bukan barang baru lagi, yang akhirnya akan diketahui bahwa itu memang maunya orang yang di luar Islam, membuat umat Islam sendiri saling membunuh, saling membantai, saling menistakan, saling mengkafirkan, saling membodohkan. Yang baru-baru ini yang paling terakhir adalah tentang Arab Spring, yang entah bagaimana nih sekarang sudah terlihat agak lunak. Kita nggak perlu menyalahkan mereka, mungkin karena Allah ingin menyadarkan seseorang itu tuh kadang memang orang itu harus ditampar, harus ditonjok, harus digebugin dulu baru sadar. Yang mungkin cara menyadarkannya itu umat Islam itu. Nggak ada keberkahan, nggak ada kemerdekaan, nggak ada kekuatan tanpa persatuan. Dan kadang orang harus bersatu itu kalau memang sudah kelihatan bonyok-bonyok, baru sadar, oh ternyata kita harus bersatu, tidak bisa sendiri-sendiri. Meskipun mungkin karena dia saking cintanya kepada mazhab ini sedikit terluka, harus mengobrol bersama mazhab yang menurut dia sangat kafir, sangat bodoh, sangat sesat. Sekali lagi kita lihat itu tiketnya sama. Entah itu kelakuan di kapal yang berbeda, itu bukan urusan. Nanti kelak di surga juga kalau engkau membenci dia, ya sudah, nggak bakal ketemu lagi. Syukur-syukur akalnya diberi kesadaran, hatinya diberi kesadaran, hawa nafsunya diberi kesadaran, akhirnya sadar, oh ternyata kita manusia. Pengalamanmu berbeda dengan pengalamanku. Aku dilahir keluarga yang lingkungan Hanafi, kamu lahir di kalangan keluarga yang Syafi'i, kamu lahir di kalangan keluarga yang Jaidiyah, mungkin yang Syiah, kamu lahir di keluarga yang lingkungannya Isnairiyah. Aku melihat ayahku begitu luar biasa, kesalehannya, kejujurannya, kerja kerasnya dengan mazhab yang dia anut. Aku tidak akan berpaling, aku akan mengikuti ayahku. Jangan engkau mentang-mentang tidak mengenal ayahku, engkau mengkafirkan mazhabnya ayahku, aku akan marah seperti itu. Perjalanan hidup seorang itu berbeda-beda. Bahkan sekarang kebanyakan dengan pikiran yang bebas, dengan jaringan yang luas, dengan teknologi yang luar biasa canggih. Jaringan Islam liberal sekarang. Dulu waktu belum paham bahwa tiket yang paling murah adalah ilmu, pernah itu sempat merasakan itu. Bagaimana orang yang beragama Islam tapi kelakuannya seperti komunis, bebas, berpikiran bebas, seperti kaum liberal di barat. Tapi dia sholat, tapi dia berpuasa. Kadang itu di hati tuh, kok ada orang semacam itu membawa Islam tapi kelakuannya Nasrani, tapi kelakuannya Yahudi. Lah biarkan saja. Apa urusanmu? Udah syukur-syukur dia mau percaya Al-Quran, sudah syukur-syukur dia mau percaya Rasulullah, sudah syukur-syukur dia mau percaya Allah. Apa urusanmu? Engkau membiayainya tidak, engkau memberi makannya tidak, engkau menyekolahkannya tidak. Lalu engkau kafir-kafirkan, lalu engkau bodoh-bodohkan, merasa mazhabmu itu lempeng, merasa surga itu cuma sejarak satu langkah kaki, seolah-olah engkau adalah pemilik surga. Oh tidak begitu cara mainnya Allah, tidak seperti itu. Apalagi kalau engkau mengetahui bagaimana itu tentang bagaimana penciptaan akal, penciptaan hati, penciptaan hawa nafsu. Engkau mungkin akan kaget kelak ketika engkau melihat sebuah orang diktator bisa masuk surga. Kok aku masih terjerembab ini ke dalam neraka, ini gimana ceritanya? Bisa saja terjadi. Karena sekali lagi, mungkin kebaikan diktator itu tidak terlihat olehmu, minta ditutupi dari khalayak ramai, sementara engkau kerjaannya walaupun engkau sholat, engkau zakat, gibahmu luar biasa, memakan duit ribanya luar biasa, percaya dukun apalagi begitu.
Wallahu alam. Alhamdulillahirabbil alamin.